Cukup ya? Enggak. Halo, Nama saya Ratu Sudi. halo minasan. Halo, perkenalkan nama Ya, halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Pas berangkat ke tempat kerja, kadang saya mampir dulu ke tukang gorengan, terus saya beli gorengan agak banyak. Gorengan ini saya beli bukan untuk saya, tapi untuk satpam dan staf di fakultas. Saya beli gorengannya nggak sering sih, kadang-kadang aja. Mungkin 1 bulan 1 atau 2 kali aja. Kadang habis kasih gorengan ke satpam atau staf fakultas, saya ngobrol sama mereka. Saya kasih gorengan karena saya sering ngerepotin mereka juga sih. Kadang saya terima dokumen dari mahasiswa atau paket dari toko online. Nah, yang sering terima itu ya mereka. Terus kemarin saya ikuti acara pelepasan mahasiswa yang mau pergi ke Jepang dalam waktu dekat ini. Semuanya ada 7 orang loh. Banyak banget ya. Rata-rata mereka bakal terbang ke Jepang antara bulan Agustus atau September. Ada mahasiswa yang mau magang dan ada juga yang ke Jepang untuk belajar bahasa dan budaya Jepang. Tempat magangnya ada yang di Saitama, Ehime, dan ada juga yang di Nagano. Kalau yang mau belajar, mereka pergi ke Tokyo dan Hiroshima. Saya wawancarai mereka juga loh. Tapi videonya saya upload ke channel YouTube tempat kerja saya. Kalau ada waktu, coba cek ya. Terus kemarin saya ke Pulau Bali loh. Kan bulan Oktober nanti mau ada Koryukai offline. Nah, kemarin saya ke Bali untuk survei dulu. Tapi bohong. Saya ke sana karena ikut seminar tentang pendidikan bahasa Jepang. Nama seminarnya adalah The International Conference on Japanese Studies, Language and Education. Saya presentasi di seminar itu tentang penelitian yang saya lakuin di semester kemarin. Penelitiannya tentang presentasi bahasa Jepang. Pas di seminar itu banyak peserta seminar dari Jepang yang nyapa saya loh. Katanya mereka nonton video ini. Saya benar-benar senang banget. Untuk kalian yang udah ketemu di seminar kemarin, makasih ya. Oke. Itu tadi cerita keseharian saya. Tadi saya cerita kalau saya kemarin ke Bali ya. Sebenarnya saya nggak ada rencana ikut seminar itu, soalnya biaya pendaftarannya mahal. Terus penelitian saya juga belum selesai. Tapi di tengah semester saya dapat ide dan akhirnya bisa buat satu penelitian lagi khusus seminar di Bali ini. Terus saya coba daftar dan ternyata saya diterima sebagai salah satu pembicara di seminar itu. Tapi bukan pembicara utama ya. Kalau pembicara utamanya itu datang dari macam-macam negara, ada dari Filipina, dari Italia, dari mana lagi ya? Saya lupa. Nah, karena saya diterima jadi pembicara, jadi saya bisa ajuin permohonan dana ke kampus untuk ikuti seminar ini. Terus permohonan saya diterima, jadi ya semua biaya ditanggung oleh kampus. Seminarnya hari Sabtu kemarin dan saya berangkat dari Jakarta itu hari Jumat malam. Dari Universitas Dharma Persada ada 5 orang yang ke seminar itu termasuk saya. Saya berangkat bareng dengan 2 senior saya. Kami janjian di bandara sekitar jam 4 sore. Oh ya, kami berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma loh. Pas sampai di bandara, senior-senior saya udah sampai duluan. Terus kami minum kopi dulu di salah satu kafe di sana. Orang yang mau ke Bali hari itu banyak banget. Kali ini saya naik pesawat Citylink. Alhamdulillah perjalanannya lancar dan kami sampai di Bali sekitar jam 9 malam. Kali ini adalah pengalaman ke Bali yang kedua buat saya. Yang pertama ke Bali untuk seminar. Kali ini juga sama. Kali ini juga nggak ada waktu untuk
jalan-jalan. Mendarat di Bali, ke hotel, tidur, bangun pagi, ikut seminar sampai sore, terus terbang lagi ke Jakarta. Saya dapat hotel yang ada di dekat tempat seminar. Saya cuma perlu jalan kaki sekitar 5 menit aja ke tempat seminar. Pas di tempat seminar, saya ketemu dengan pengajar bahasa Jepang dari berbagai daerah di Indonesia. Saya ketemu juga dengan teman seangkatan saya waktu kuliah. Terus saya juga ketemu dengan banyak penonton video Harinya Japanesia loh. Saya nggak nyangka bakal disapa sama banyak orang gara-gara video ini. Saya seneng banget dan jadi semangat lagi buat videonya. Saya presentasi tentang metode pengajaran yang saya pakai di perkuliahan presentasi bahasa Jepang. Metode yang saya pakai di perkuliahan itu adalah metode role play. Role play biasanya dipakai di kelas percakapan, tapi saya pakai di perkuliahan presentasi. Pas presentasi saya pakai bahasa Jepang, tapi saya baca naskah. Untuk ukuran orang yang ngajar mata kuliah presentasi, saya sebenarnya malu karena saya presentasi sambil baca naskah. Persiapan saya kurang bagus, jadi ya hari itu saya sebisanya dulu deh. Saya juga agak minder dengan pembicara yang lain karena penelitian mereka keren-keren banget. Jadwal pesawat untuk pulang ke Jakarta itu jam 19.25 waktu Bali. Nah, pas kemarin itu jalanan di Bali macet banget. Katanya sih di hari Minggunya bakal ada lomba maraton internasional, jadi lagi banyak orang yang masuk ke Bali. Pas saya perhatiin jalanan di Bali ternyata sempit ya. Hampir sama dengan jalanan di Jakarta. Ekspektasi saya di Bali itu jalanannya bagus, terus rapi gitu ya, tapi ternyata sama aja dengan di Jakarta. Sayang banget, padahal Pulau Bali kan tujuan wisata internasional ya. Pemerintah Bali harus kerja keras lagi nih. Nah, karena macet dan waktu itu udah jam 5 sore, jadi saya dan senior-senior mutusin pulang dengan GoRide. GoRide ini Gojek yang motor ya. Kalau pakai mobil pasti terlambat. Pas sampai di bandara, saya diturunin di area parkir motor, jadi harus jalan lagi ke terminal keberangkatan. Alhamdulillah kami bisa check-in tepat waktu dan punya waktu sedikit untuk beli oleh-oleh. Saya beli pai susu untuk keluarga dan teman kerja saya. Pas di pesawat, saya dan senior dapat kursi di daerah tengah. Area kursinya itu luas banget. Awalnya saya senang karena dapat kursi yang luas, tapi pas pramugarinya kasih penjelasan tentang keamanan di pesawat, ternyata area kursi yang kami duduki adalah area yang インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで、様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても、後から動画がいつでも見返せます。でも、一人じゃ不安。そんなあなたも安心。JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ。多彩なコンテンツを手軽にオンラインで、リスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろたくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。